Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada segala kesaktian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Sang Maha Kuasa, kepada para malaikat dan
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengajari kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa-dosa kami, untuk berkenan menganugerai kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah kami menyatakan kasih yang tulus kepadanya dan memberikan pemulihan yang fakta bagi dosa kami. Dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar mereka berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau bisa bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil berkat dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala luka, belas kasihanku bangkit serta. Aku tidak akan melaksanakan lukaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan kekayaan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Dia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menerima air dengan kegembiraan dan air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya, beritahulah penyampaikan bangsa-bangsa, masyurkanlah kebenaran-Nya di
Bermasuklah kami Tuhan, sebab Mulia karyanya. Baiklah ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus Allah Israel, aku di tengah-tengahmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus, tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, Pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seluruh kekayaan kemuliaan-Nya Ia menguatkan dan menentukan kami oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta beralas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Dan Inilah Injil suci menurut Yohanes. Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam labu Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada ulangan lain yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Yesus yang Kudus sebagai sebuah penegasan dari apa yang sudah kita rayakan sebelumnya, yaitu tubuh dan darah Kristus. Ia mau meyakinkan kita bahwa Allah sangat mengasihi dan menopang serta menyertai perjalanan hidup kita, dan itulah kita kasih Tuhan untuk kita manusia yang nyata. Cinta dan belas kasih Allah kepada kita kekal dan tanpa batas. Meskipun kita adalah manusia yang berulang kali jatuh ke dalam dosa, meninggalkan Allah, tapi yang tetap setia dan hatinya penuh belas kasih. Perayaan Hari Yesus yang Maha Kudus mengajak kita untuk merenungkan kembali pengalaman hidup kita yang sebenarnya diperhatikan oleh Allah dengan kasih yang tanpa batas itu. Cinta dan kasih Allah mencapai puncak dan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib demi keselamatan kita. Pada saat Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, ketika lambungnya disiram dengan tombak, mengalirlah darah dan air. Tetapi apa yang mudah untuk kita? Apakah selalu mudah bagi kita untuk merasakan belas kasih Tuhan itu di dalam hidup kita yang progres? Jawabannya mungkin tidak selalu mudah. Lalu apa yang seringkali menjadi penyebabnya? Ada beberapa catatan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, kita seringkali mengalami kesulitan untuk merasakan belas kasih Tuhan karena minimnya rasa syukur di dalam diri kita. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih atau diasah. Yang kedua, mudah mengeluh atas kesusahan hidup dan sering membandingkan diri dengan orang lain.
seolah-olah bahwa dirinya itu adalah orang yang paling menderita sedunia. Yang ketiga, mungkin melebih-lebihkan kesusahan sendiri dan merasa bahwa kesusahan itu penyebabnya adalah orang lain. Mudah menyalahkan pihak lain kalau alami kesusahan itu, dan bisa jadi juga menyalahkan Tuhan. Kurang lebih beberapa hal itu yang bisa terjadi pada orang yang sulit untuk mengalami belas kasih Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita menemukan kembali hidup kita masing-masing. Mari kita berdiri, kita lakukan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maha Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dan dimakamkan, yang turut ke kanan Dia pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dari sinilah yang datang menjadi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, oleh karena kita ini kecil dan lemah, maka Ia menyayangi dan menaruh hati kepada kita. Hal itu secara melimpah dinyatakan dalam diri Yesus Putranya. Maka kita berani memanjatkan doa kepada-Nya. Bagi persatuan gereja, semoga Bapa mengizinkan kiranya keberatan praktis yang tidak sedikit jumlahnya dan menikmati persatuan gereja-gereja Kristus agar terlaksanalah harapan Tuhannya akan satu kawan dan satu umat. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dan persahabatan bangsa-bangsa, semoga Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepada para bangsa agar tidak saling hasrat dan usaha menggalang perdamaian dan persahabatan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menempuh jalan kejahatan, semoga Bapa mengembalikan mereka yang menempuh jalan kejahatan berkat kesaksian orang-orang yang penuh cinta kasih, sehingga mereka menyadari betapa lemah lembut dan rendah hatilah Bapa kita. Marilah kita mohon. Bagi kita semua seperti altar ini, semoga Bapa menerangi kita agar kita makin meresapi kenyataan bahwa barang siapa tidak pernah cinta kasih itu mati di hadapan-Nya. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Berdaya, pandanglah kita kasih membara Putra-Mu yang hatinya terluka oleh dosa kami. Kami mohon, sudilah menerima persembahan sebagai pemulih atas dosa kesalahan kami dengan pengantaraan Yesus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari juga persembahan dan iman berikan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, karena belas kasih dan Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagi kami. Terimalah dengan rela kopi dan anggur ini berkat Tuhan Putra-Mu, ialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Berkah, dengan pengantaran Yesus Tuhan kami, dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Ia ditinggikan salib, telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dan dilambungnya yang di kami, dan di sana memancarkan sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat, terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam segala. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Agar baik kami dari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah pertemuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan jalan." Marilah mewakilkan misteri iman kita. Setiap kita dimakan roti dan minum dari piala ini, wahai Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti
kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan seluruh kami Antonius serta semua orang kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berjuang dalam keiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Memorenya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, dan hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan berserta memuji dan memuliakan kita dengan kantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Bapa kami yang ada di surga,
Saudara-saudara yang kasih, inilah perkembangan yang memutuskan dunia. Berbaikilah kita yang sudah memperkenalkannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang berdoa kasih, kami bersyukur atas tatapan suci yang telah kami terima pada hari raya Nabi Kudus Putramu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup ini, dan semoga kami senantiasa tinggi akan tanah air surgawi dengan pengandalan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah kita sudah selesai. Hidup